Galau, 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 tahu gelap kata anak-anak remaja ini. Ya, kita semua menghadapi persoalan, apalagi pandemik saat ini, begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Ya, bukan hanya anak-anak muda atau remaja saja yang cemas menghadapi situasi saat ini, orang-orang tua juga cemas menghadapi kondisi saat ini. Terlepas dari adanya pandemik atau tidak, orang tua juga gelisah melihat masa depan anak-anaknya. Melihat populasi dan inflasi yang meningkat terus, perubahan zaman dan teknologi yang makin cepat, persaingan yang makin ketat, sementara tabungan kita belum cukup, mungkin juga penghasilan kita masih belum cukup. Nah, di sisi lain, biaya hidup, biaya pendidikan terus meningkat. Ya, selesai sekolah pun anak-anaknya belum pasti bisa dapat langsung kerja atau berusaha atau mencarikan rezeki sendiri, ya belum bisa mandiri. Nah, begitu juga yang Om Dir alamin, begitu banyak kegalauan dalam perjalanan pengalaman selama 40 tahunan ini, ya, yang Om Dir jalani sendiri. Om Dir juga mengalami kegalauan. Jadi oleh sebab itu kita mencari apa solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kegalauan ini. Oke. Jadi tujuannya sharing ini adalah berbagi pengalaman agar pengalaman ini bisa menjadi paling enggak satu pencerahan untuk anak-anak remaja, kaum muda, pemuda-pemudi, juga kepada teman-teman kita yang lainnya. Ya. Jadi pengalaman Om Dir ini ibarat orang rabun masa depan, ya, yang tidak bisa mata terbuka tapi nggak bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi ke depan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita terus tidak ada petunjuk yang jelas, tidak mengetahui kemana arah kita melangkah, ya ibaratnya seperti orang, mohon maaf, orang yang tidak bisa melihat. Inilah pengalaman-pengalaman ini yang perlu Om Dir sharingkan, jangan sampai ananda remaja Indonesia ini rabun masa depan, buang-buang waktu, terus mencoba akhirnya trial and error. Nah, inilah pengalaman Om Dir selama 40 tahun, ya. Dulu sempat 14 tahun bekerja di perusahaan orang lain, kemudian 26 tahun kemudian berwirausaha. Begitu banyak bidang yang Om Dir lakukan, ya, dari mulai jadi kontraktor, berdagang, lalu membuka restoran, menjadi developer perumahan, juga coba berkebun kelapa sawit, berdagang sampah kertas, membuka toko Indomaret. Ya. Ini semua belum memberikan hasil yang cukup, artinya banyak kegagalan terjadi di situ. Nah, pengalaman inilah yang mau Om Dir sharingkan, bagaimana kalau kita berwirausaha membuka usaha sendiri, itu begitu banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Ya. Oleh sebab itu, pengalaman ini bisa semoga bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Ya. Jadi kalau kita terlalu banyak sudah mencoba berbagai macam cara seperti yang Om Dir lakukan, akhirnya apa? Kita kehabisan waktu, kehabisan modal, kehabisan tenaga. Inilah yang menimbulkan kegalauan. Ya, jadi bagaimana caranya pengalaman ini bisa menjadi bermanfaat buat anak-anak remaja Indonesia. Ya. Jadi ibarat orang memanah begitu banyak, tapi tidak pernah kena pada sasaran intinya. Ya, akhirnya apa? Kita
kehabisan semua, kehabisan tenaga, kehabisan anak panah, kehabisan modal, kehabisan waktu. Ya. Akhirnya apa? Momentum-momentum itu kita nggak dapat, kelewatan. Terjadilah seperti penyesalan. Nah, tapi inilah yang perlu kita sharingkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Nah, untuk mengevaluasi apa yang salah dalam perjalanan hidup ini. Namanya bekerja dengan orang lain sudah pernah 14 tahun. Berwirausaha lebih kurang 16 tahun. Lalu kenapa hasilnya kok berbeda kalau dibandingkan sama orang-orang yang lebih sukses gitu ya. Nah, Om Dir melihat satu contoh pada Pak Lo Keng Hong yang usianya lebih kurang samalah dengan Om Dir. Mulainya berwirausaha pun sama lebih kurang. Tapi lihat hasilnya saat ini. Hasilnya sangat besar dibandingin apa yang Om Dir peroleh saat ini. Nah, apa yang salah di situ? Yaitu kita kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan, kurangnya contoh atau pembimbing, sehingga kita seperti rabun di masa depan. Rabun melihat masa depan. Inilah sharing yang mau Om Dir sampaikan supaya bisa menjadi paling tidak pengingat kepada kaum muda saat ini, agar jangan sampai menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu sangat bernilai. Nah, ini banyak contoh lain yang terjadi pada orang-orang yang senior seperti Om Dir. Ini sudah banyak terjadi sebelum masanya Om Dir maupun sampai saat ini. Ya. Jadi kalau kita tidak punya perencanaan untuk masa depan, itu sama dengan kita merencanakan untuk gagal di masa depan. Oke. Apa yang terjadi? Penyesalan. Nah, penyesalan apa ininya, manfaatnya gitu. Ya. Nah, kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang seperti saat ini, seperti yang Om Dir, usia Om Dir saat ini ya, lebih kurang seperti ini. Ya. Andai waktu bisa kembali. Nah, waktu itu tidak bisa kembali, itulah mahalnya waktu. Makanya Om Dir sharing kepada anak-anak muda sekarang ini, tujuannya agar betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Andai waktu itu seperti pulsa, ya, andai waktu itu Tuhan berikan kepada kita seperti mengisi pulsa telepon, pulsa HP, maka kita baru merasakan bagaimana sulitnya mempertahankan, menggunakan waktu, mendapatkan waktu. Ya. Ini bisa ditonton, adik-adik semua, Bapak Ibu, bisa nonton filmnya In Time, bagaimana fungsi waktu, seperti orang mengisi pulsa. Di situ dia bisa bercerita, hanya satu langkah sebelum dia bisa mencas pulsanya, habis pulsanya dan dia meninggal. Bisa ditonton di film ini. Oke. Nah, itulah pengalaman itu yang Om Dir ingin sampaikan, agar jangan sampai kita rabun masa depan. Semoga pengalaman ini bisa jadi bermanfaat. Terus apa solusinya? Oke. Kami, Om Dir, membuat satu perusahaan namanya PT Kongsi-Kongsi Investama yang bergerak di bidang investasi. Ini mirip dengan Saratoga kalau pernah dengar itu ya. Nah, kami punya training center yang berfungsi untuk mendidik para investor agar mereka paham bagaimana berinvestasi dengan betul. Sekarang ini kita buka untuk remaja dahulu, karena kita lihat modal terbesar di remaja ini adalah waktu. Karena dalam berinvestasi itu fungsi waktulah yang paling menentukan. Tentu kita memerlukan pengetahuan, kita juga memerlukan dana dalam bentuk uang, tapi itu semua bisa dicari. Waktu yang nggak bisa dibeli, inilah yang mahal. Apa yang kita bisa pelajari dari sana? Oke. Jadi di sekolah investor saham untuk remaja ini atau bina saham, ini adalah ilmu terapan yang akan kami berikan. Ilmu yang bisa dipakai langsung, bukan ilmu yang
masih teori. Tapi ini ilmu praktis yang mudah dipahami, bisa langsung digunakan, bisa langsung dipraktekkan untuk berinvestasi sambil kita bersekolah, kuliah, bekerja, berdagang, dan bisa dilakukan sejak muda. Sejak hari ini bisa dilakukan. Karena berinvestasi itu tidak ditanyakan apakah umur kamu sudah 17 tahun. Tidak perlu. Umur 10 tahun pun kalau sudah paham bisa melakukannya. Dan kalau melakukannya itu sampai kita usianya sampai menjelang ajal pun masih bisa. Oke. Dan ini untuk semua kalangan bisa dikerjakan, baik orang yang berada di desa, jauh dari pusat kota, itu bisa melakukan dimanapun mereka berada, bukan hanya orang yang di kota. Karena semua ada di internet, kita bisa lihat. Datanya semuanya ada, transaksinya bisa kita lakukan melalui internet. Jadi tidak terikat lagi dengan tempat dan waktu. Mau dikerjakan malam bisa, siang bisa, kapanpun bisa. Dilakukan oleh yang tua bisa, yang muda bisa, laki bisa, perempuan bisa, yang punya bakat bisa, yang nggak punya bakat pun bisa. Bukan hanya orang-orang pintar, orang-orang biasa pun bisa melakukannya. Inilah ilmu terapan yang sederhana, praktis, mudah digunakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Oke, ini yang kita mau sharingkan. Lalu, kenapa kita harus menjadi investor? Ya, kenapa kita harus menjadi investor saham? Lihatlah ada 4 jalur sumber penghasilan yang kita bisa lakukan. Ya, kalau Anda pernah baca buku Robert Kiyosaki, itu Anda akan tahu apa maksudnya ini. Yaitu ada kuadran pertama itu adalah kelompoknya karyawan. Ya, orang-orang yang bekerja yang masih bekerja itu kelompoknya karyawan. Kemudian ada orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Misalnya dokter, itu tidak harus bekerja dengan orang lain, dia bisa bekerja untuk diri dia sendiri, dibuka praktek. Ya, pengusaha-pengusaha itu usaha kecil menengah yang punya warung, yang punya restoran, yang punya macam-macam itu juga termasuk orang-orang yang bisa berusaha sendiri dan tidak bekerja dengan orang lain. Ya, ada pengacara, ada notaris, macam-macam di situ yang misalnya. Kemudian ada pengusaha yang perusahaannya sudah besar. Ya, banyak contohnya di sini, mungkin kita bisa lihat salah satunya Indofood misalnya, gitu ya, Unilever misalnya, gitu ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Mereka ini semua, baik yang karyawan, pengusaha besar, ataupun yang spesialisasi ini, akhirnya mereka ingin menjadi investor, menjadi pemilik daripada satu investasi. Ya, akhirnya investasi itu tidak perlu lagi dia kerja, usahanya nggak perlu lagi dia jalani. Investasi dia itulah yang memberikan penghasilan buat dia yang lebih selanjutnya. Jadi kemanapun kita bergerak, ujung-ujungnya semua orang bisa menjadi investor. Kabar baiknya untuk menjadi investor ini bukan harus dari karyawan menjadi pengusaha dulu, bisa langsung dari karyawan bisa langsung jadi investor. Itu yang sudah dibuktikan oleh Pak Lo Keng Hong. Ya, jadi karyawan langsung, tidak harus jadi pengusaha dulu. Nah, ini kabar baiknya. Ini yang kita perlu sharingkan. Jadi kenapa investor saham itu begitu terbukanya peluang buat semua orang? Inilah yang bisa digambarkan. Tentu ada caranya, ada ilmunya, agar kita tidak mengalami kerugian. Ya. Nah, kita lihat orang-orang yang berhasil menjadi investor. Ini yang sudah terbukti di dunia adalah namanya Pak Warren Buffett, yang mulai di usia boleh katakan 11 tahun dia mulainya awalnya. Dari 6 tahun dia sudah mulai berdagang. Kemudian hasil dagangannya pada umur 11 tahun beliau belajar berinvestasi dengan nilai ya waktu itu $100 atau kira-kira uang kita mungkin Rp270. Saat ini data masih tahun kira-kira 5 tahun yang lalu lah ya, data ini ya. Beliau di usianya sekarang sudah 90-an, itu dengan hasil investasinya ini
beliau bisa mengumpulkan hasilnya itu sampai 1.240 triliun rupiah. Bayangin berapa itu? Nolnya berapa? Ya. Beliau berinvestasi ini lebih daripada 50 tahun. Ya, sekarang boleh katakan mungkin antara 70 tahunan beliau berinvestasi. Sampai sekarang masih menjalankan itu. Ini contoh yang sudah terbukti sukses di kelas dunia. Tapi di Indonesia banyak. Kalau kita kenal Pak Bambang Hartono, ya, beliau ini awalnya adalah pemilik perusahaan rokok jarum. Nah, pada tahun di awal tahun 2000-an, Bank BCA mengalami kesulitan keuangan. Beliau punya dana, beliau membelilah saham BCA. Yang akhirnya saat ini beliau menjadi orang terkaya di Indonesia. Sudah tercatat lebih daripada 10 tahun. Dari mana kekayaannya? Ya tentu dari usaha-usahanya, tapi yang paling dominan kelihatannya dari BCA. Ya, begitu juga dengan Pak Lo Keng Hong, ya, Pak Juliardi. Ini juga ya Andika ini masih belum ada 30 tahun usianya. Jadi buat adik-adik remaja kalau bilang nggak mungkin, ini Andika ini bisa menjadi contoh. Nanti ada lagi asistennya Andika yang lebih muda dari beliau, sudah terbukti berhasil juga gitu. Jadi tidak perlu menunggu sampai puluhan tahun. 5-10 tahun kemudian akan terjadi. Nah, ini Sandiaga Uno juga begitu, tahun 98 baru mulainya. Ya, jadi orang-orang inilah yang sudah berinvestasi di saham yang sudah terbukti. Masih banyak yang lainnya, cuma yang bisa kita tunjukkan sekarang sepintas lalu adalah orang-orang ini. Jadi bukan hanya orang yang di luar negeri saja. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Andika ini punya 2 asisten. Ya. Asistennya ini paling baru sekitar 5 tahunan mungkin baru bekerja dengan beliau. Ya, bagaimana melihat, mengevaluasi suatu saham, dan apa yang Andika lakukan diikutin oleh 2 asistennya ini. Apa yang terjadi? Beliau mempunyai sumber penghasilan yang luar biasa juga. Bayangin, seusia ini beliau sudah bisa membeli mobil BMW. Bisa ditonton videonya di YouTube, cari aja asisten saya menjadi miliarder dan membeli mobil BMW. Di situ bisa dilihat bagaimana bukti daripada cerita ini. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini bercandaan Jeff Bezos yang punya Amazon, marketplace yang terbesar di dunia saat ini. Ya. Dan menjadi orang terkaya di dunia saat ini adalah Jeff Bezos. Ya. Jeff Bezos ini mengatakan kepada Warren Buffett pada satu acara, Pak Buffett, strategi investasi Anda tuh sangat sederhana sebenarnya. Apa yang Anda kerjakan sangat sederhana. Tapi kenapa orang lain tidak bisa mengcopy cara Anda? Oleh Warren Buffett, Pak Warren Buffett ini dijawab, karena tidak ada orang yang mau menjalankannya seperti yang saya lakukan, yang mau kaya dengan cara yang benar dan butuh waktu. Kalau kita lihat lagi, Warren Buffett ini coba lihat ya, waktunya begitu banyak seperti Pak Lo Keng Hong itu, waktunya begitu banyak. Lihat hasilnya, 1.240 triliun. Sementara yang jadi operator, yang bekerja, membangun usaha sendiri, lihat hasilnya. Ini salah satu contoh saja, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjadi investor ini begitu mudahnya, peluangnya begitu besar. Cuma persoalannya seperti yang Om Dir, tidak punya pengetahuan, tidak sadar, kurang wawasan, sehingga waktu percuma terbuang. Coba dari dulu Om Dir mulai seperti yang Pak Lo Keng Hong lakukan, mungkin hari ini sudah berbeda hasilnya. Mungkin kita nggak bisa sharing di dalam ini. Nah, itu manfaatnya ya. Oke, kita lihat lain. Ya. Nah, ini yang kita lihat, apa yang terjadi di negara Amerika pada tahun 50-an. Itu adalah refleksi yang terjadi kondisi di Indonesia saat ini.
Jadi kalau kita lihat ada perbedaan kira-kira 70 tahun, 60 tahun, 50 sampai 70 tahun. Ya. Sekarang kondisi Indonesia ini lebih kurang sama dengan kondisi ekonomi Amerika di tahun 50-60-an. Di mana saat itu Pak Warren Buffett ini memulai berinvestasi dan memang sudah ada di Amerika itu pasar sahamnya. Pasar modalnya sudah ada. Di Indonesia belum ada, baru ya kira-kira tahun di awal tahun 94 apa yang mulainya ya yang di Indonesia ya. Jadi ini adalah satu peluang buat anak-anak remaja sekarang ini melihat ada satu peluang momentum apa yang terjadi di Amerika tahun 50-an, 60-an itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Ini sayang kalau Ananda remaja ini tidak menyadari peluang ini gitu. Makanya kita tanya, apa cita-cita Ananda saat ini? Ya. Apa aktivitas Ananda saat ini? Sadarilah, Warren Buffett juga mulai dari umur 6 tahun. Ya, Ananda sekarang sini berumur paling nggak sudah 17 tahun. Jadi dia umur 6 tahun sudah mulai berusaha. Ya. Kemudian 11 tahun dia mulai berinvestasi. Lihat hasilnya. Jadi tangkaplah peluang yang terjadi saat ini di Indonesia dengan ekonomi Indonesia yang saat ini seperti ini. Ini peluang buat adik-adik semua, ya anak-anak semua. Ini peluang juga buat remaja-remaja pemuda lainnya juga ini peluang. Ya, bukan berarti bagi yang senior ini tidak peluang. Cuma bagi senior waktunya mungkin tidak sepanjang yang dimiliki oleh anak-anak muda, tapi bukan tidak boleh, boleh saja. Tidak ada kata terlambat. Oke. Nah, kalau kita lihat apa cerminan Amerika di tahun 50-an, itu GDP. GDP ini adalah produk domestik bruto. Jadi kira-kira ini gambaran penghasilan per orang di Amerika itu tahun-tahun 50-an, kira-kira $3.000. Itu terjadi di Indonesia pada tahun 2019 saja sudah 3.900. Hari ini sudah 4.000-an. Ya, jadi sebenarnya ini sudah peluang kita lihat. Nah, dulu tahun 73-74 itu indeks saham di Amerika itu masih di bawah 600. Lihat di Indonesia tahun 86 indeks sahamnya masih 70. Ada 24 perusahaan yang terdaftar dengan nilai kapitalisasi pasar. Jadi orang yang semua perusahaan itu kalau digabung itu ya nilai kapitalisasinya itu penggabungannya itu hanya 94 miliar aja. Ya. Tahun 2019 di Amerika, indeks sahamnya sudah $26.000 atau naik 43 kali. Di Indonesia, 2019 indeks sahamnya yang dari 70 menjadi 6.000, naiknya sudah 85 kali. Ada 600 perusahaan, nilai kapitalisasi pasarnya sudah 7.300 triliun, naiknya sudah 77.000 kali. Ya. Jadi ini luar biasa. Perdagangan seharinya sekarang ini 10 triliun per hari. Ya, jadi ini yang kita lihat bagaimana peluangnya ada pada adik-adik remaja saat ini di Indonesia. Ya, kita lihat lagi pada tahun kenapa tuh indeks saham itu ada yang tidak naik ya. Ini kalau di Amerika itu tahun-tahun 64 sampai 81 ya, indeks sahamnya berkisar antara 800 sampai ke 900 ya. Karena persoalan suku bunga. Ya. Suku bunga pada saat itu di Amerika itu sekitar 15%. Nah, saat ini suku bunga mereka sudah sekitar 3%. Kita lihat di Indonesia juga sama, tahun 90 sampai tahun 2000, itu indeks saham kita di sekitar 400. Ya. Ya, karena apa? Suku bunga kita masih tinggi. Bahkan waktu Krismon itu sampai ke 65%. Tapi hari ini lihat, suku bunga kita sudah di bawah 10%. Ya, suku bunga BI hari ini sudah di sekitar antara 4-5% saja. Jadi ini momentum, saatnya adik-adik remaja pemuda kita menggunakan peluang ini. Nah, kalau kita lihat, Wells Fargo ini adalah salah satu bank BTN-nya yang ada di Amerika. Ya, tahun 89 asetnya cuma $56 miliar ya. Tahun
2019 asetnya sudah 2 triliun, naik 36 kali. Ini sama di Indonesia kalau kita lihat BRI waktu dia IPO pertama tahun 2004 asetnya cuma 100 triliun. Saat ini asetnya 1.200 triliun, naiknya 12 kali lipat. Jadi ini sudah indikasi yang menunjukkan bahwa peluang dan tanda-tanda ini sudah ada di Indonesia. Dan kita lihat negara kita sudah masuk kelompok G20, yaitu negara-negara yang berpenghasilan 20 negara. Ya. Dan tidak akan lama lagi kita akan naik menjadi mungkin menjadi G10 apa G5 gitu ya. Sementara yang mengerti dengan pasar modal, pasar saham itu baru sedikit. Buktinya pemegang rekening di pasar modal itu cuma 1,5 juta orang saja. 1,5 juta nomor rekening yang ada di sana. Sementara di bank itu ada 150 juta pemegang rekening. Jadi inilah yang perlunya kita berikan informasi ini supaya adik-adik semua, remaja Indonesia, pemuda-pemudi bisa mengetahui adanya peluang di depan mata saat ini. Manfaatkanlah itu. Oke? Jadi kalau adik-adik tidak menggunakan peluang ini, itu sangat disayangkan. Nah, bagi seperti kami yang Om Dir ini yang angka generasinya baby boomer ya. Baby boomer itu yang lahir di tahun 50-an, 60-an itulah ya. Itu pasar saham itu belum ada di usia kita yang 20-an itu. Kita nggak bisa melakukan itu di Indonesia. Tapi sekarang lihat pada anak-anak kita remaja ini, ya pemuda-pemudi kita, di usia 20-an, mereka sudah peluang ini tersedia, fasilitas ini tersedia. Jadi pakailah, manfaatkanlah peluang ini. Ya. Nah, asiknya lagi, jika Ananda, remaja Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, Anda belajar mengenai pasar modal ini, belajar menjadi investor saham di pasar modal ini, bisa Ananda pakai untuk juga berinvestasi di pasar saham dimanapun di dunia ini. Kalau Ananda nanti sekolah atau kuliah ke luar negeri, daripada bekerja, mohon maaf, menjadi tukang cuci piring atau menjadi delivery ya, itu lebih baik melakukan belajar di pasar modal, berinvestasi di pasar modal yang berada di negara tersebut, sambil Ananda belajar bahasa di negara tersebut, sehingga bisa memahami kondisi ekonomi di sana, perusahaan di sana. Gunakan ilmu itu untuk berinvestasi di pasar saham yang berada di negara tujuan Ananda. Jadi dipakainya ilmu ini bukan hanya di Indonesia, bisa dipakai dimanapun di dunia yang ada pasar modalnya. Ya. Jadi inilah manfaatnya. Dan kabar baiknya untuk melakukan investasi di pasar modal dunia ini, tidak harus kita berada di negara itu. Kita bisa berada di ujung dunia, di Pulau Sabang atau di Merauke pun di Indonesia ini bisa, asal mengerti caranya. Ya. Jadi peluang ini begitu besar. Ya. Kalau Ananda bisa melakukan investasi di pasar modal luar negeri, keuntungannya itu kan dalam bentuk mata uang negara tersebut, katakanlah di Amerika. Ya. Dengan kata lain, Ananda membantu mendapatkan sumber devisa negara dari negara orang lain dengan cara Ananda investasi di perusahaan-perusahaan yang berada di negara tersebut. Nah, ini Anda bisa jadi peluang, menjadi pahlawan, ya, pahlawan ekonomi melalui investasi di pasar modal. Oke, sekarang kita lihat apa yang kita pelajari di sekolah investor saham untuk remaja ini. Oke, jadi ilmunya nggak jauh-jauh. Kita sudah melihat orang-orang yang berhasil seperti Warren Buffett, Pak Juliardi, Pak Lo Keng Hong, dan lain-lain ya. Mereka sudah punya ilmunya. Nah, sekarang kita tinggal mencari bagaimana caranya dia melakukannya. Kuncinya apa aja, caranya apa, strateginya apa. Jadi seperti kita mencari jejak. Dan ini sudah ada semua. Kita tinggal serap saja. Sangat sederhana, 3 saja kuncinya. Kunci menjadi investor sukses itu. Pertama adalah waktu.
Ananda remaja Indonesia pemuda-pemudi punya waktu. Kami yang sudah baby boomer ini tidak punya waktu, kami sudah sempit lah, pendek lah. Ya. Soal umur memang di tangan Tuhan, tapi secara normalnya kita sudah nggak cukup waktu. Buat apa waktu ini? Waktu inilah bisnis itu bertumbuh, perusahaan itu bertumbuh, itu membutuhkan waktu. Nggak bisa hari ini buka usaha, hari ini langsung untung. Butuh waktu untuk bertumbuh, apalagi membesar. Makanya perusahaan-perusahaan di dunia itu seperti Unilever, itu umurnya lebih daripada 150 tahun. Ya, ada lagi yang lebih lama lagi, misalnya Merck. Merck itu adalah perusahaan farmasi, itu umurnya sudah 250 tahun. Makanya dia bisa jadi sebesar ini. Di Indonesia belum ada yang ratusan tahun, tapi itu sudah menjadi satu peluang yang bagus juga, yang sudah puluhan tahun. Jadi waktu ini diperlukan agar perusahaan itu bisa berkembang. Butuh waktu untuk membesarkan usaha. Selain itu apa? Ada faktor pertumbuhan eksponensial. Jadi kalau labanya ditahan dan diinvestasikan kembali kepada usaha itu akan menggulung, membesarkan kita punya keuntungan. Itulah perlunya waktu. Yang kedua apa? Kita harus memilih perusahaan yang bagus dan bertumbuh. Yang bagus itu yang bagaimana? Mana perusahaan yang padat modal? Mana perusahaan padat karya? Mana perusahaan yang tidak perlu modal besar dan tidak perlu padat karya? Mana perusahaan yang lebih efisien? Nah, itu semua akan kita pelajari di dalam sekolah ini nantinya. Oke. Satu lagi kita lihat, kapan saatnya kita bisa membeli saham di harga yang lagi murah? Bukan murah ya, tapi memang lagi murah. Harganya pada saat itu lagi jatuh. Contohnya saat awal pandemik di bulan Maret, bulan April 2020. Coba lihat harga saham di pasar modal, semuanya jatuh. Itu momentum untuk kita membelinya. Waktu yang tepat untuk kita membelinya. Oke? Tapi juga ada cara lain, tidak harus menunggu waktu itu. Ada cara lain, perusahaan-perusahaan yang memang kalau istilahnya Pak Loh Keng Hong itu salah harga. Ya. Ibaratnya kita membeli saham itu seperti membeli mobil Mercy. Semua orang tahu mobil Mercy, mobil BMW, ya, Alphard harganya mahal, bisa miliaran. Tapi pada saat harga jatuh, harganya tuh ya mungkin seharga Bajaj, mungkin seharga mobil Avanza yang second hand gitu ya. Itu bisa terjadi. Itu sudah dibuktikan oleh Pak Loh Keng Hong. Jadi kita tinggal ngikutin aja caranya. Cuma ini tiganya nih, dan memang untuk mengetahui ini, kita harus banyak membahas contoh-contoh. Melihat mana lagi perusahaan yang bagus. Ini menganalisa inilah. Nanti proses di dalam kita belajar itu, belajar menganalisa. Belajar melihat mana sebenarnya perusahaan yang bagus. Mana perusahaan yang lagi murah. Ya. Jadi kalau ini kita pegang, 3 kunci ini insya Allah kita bisa berhasil. Oke, cuma ini aja ilmunya. Nah, di dalam sekolah investor saham ini, materi yang akan kita pelajari ini selama lebih kurang 2 kali pertemuan, ya, itu adalah kita pertama kita cerita dulu pengenalan diri, kemudian profil diri kita ini seperti apa. Kita orang emosional atau orang yang introvert gitu ya. Kenapa kita berinvestasi di saham? Kita juga coba membuat SWOT-nya ya. Apa kelebihan kekurangannya, opportunity-nya di mana. Kemudian kita lihat kisah-kisah pengusaha yang sukses dan gagal. Kita juga belajar dari strategi investor yang sukses dan yang gagal ya. Kemudian kita juga harus membangun kebiasaan, apa kebiasaan kita ini harus bangun. Ini di awal kita, di sesi pertama kita ketemu akan kita bahas ini. Sesi-sesi berikutnya kita akan mengenal dunia usaha. Usaha yang bagaimana yang efisien, atau yang biayanya murah tapi hasilnya besar. Contoh sederhana, kalau kita membangun
proyek apartemen. Ya, lalu kita jual. Lihat keuntungannya bisa berapa? Bisa nggak 100%? Ya, itu kecil kemungkinan bisa 100%. Karena apa? Modalnya besar. Ya, modalnya besar. Coba kita buat perusahaan, misalnya buat perusahaan software. Misalnya contohnya kalau di Indonesia, mungkin kalau di dunia ya dibilang Microsoft lah gitu ya. Yang satu kali buat, di copy bisa jutaan kali, itu biayanya lebih kecil. Tapi bisa nggak menjual selembar software itu untungnya 100%? Sangat bisa. Nah, inilah membedakan perusahaan yang modal kecil, efektif, efisien, tapi untungnya besar. Sementara ada perusahaan yang lain yang harus modalnya besar, untungnya cuma kecil dan tidak bisa diangkat gitu. Ya, jadi itu akan kita lihatkan mana contoh-contoh perusahaan yang bagus. Kemudian kita sedikit mengenal bagaimana latar belakang perusahaan, ya, secara hukumnya bagaimana, legalitasnya bagaimana, gitu ya. Kemudian manajemennya harus bagaimana, gitu. Kemudian kita sedikit membahas mengenai pasar modal, baik pasar modal di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian 3 kunci tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita juga harus belajar bagaimana mengatur keuangan. Alokasi investasi kita harus berapa persen. Uang yang bagaimana yang boleh kita, uang dingin yang boleh diinvestasikan. Ya. Kemudian kita harus buat rencana investasi kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mana yang cocok buat kita. Dan mana yang cocok sesuai dengan negara kita. Ya. Kemudian kita harus coba melakukan berinvestasi, memilih 3 perusahaan. Oke, kita coba berinvestasi secara simulasi kita lakukan. Kemudian kita evaluasi. Gimana kira-kira? Nanti kita diskusi bersama di antara peserta yang ada. Penutupnya akan kita pikirkan, ini nantinya mau kita jadikan apa? Kalau kita punya uang, katakanlah 1.000 triliun, mau kita apakan uang ini? Ada nggak cita-cita kita? Ya, ini memang harus begitu. Jadi tidak usah takut bercita-cita. Ya, bisa terjadi pada siapapun gitu ya. Kemudian kesimpulan dan tetap fokus, terus belajar, terus fokus pada jalur ini. Ya, sambil kita bekerja, berkuliah, sambil kita berdagang, tetap konsisten di jalur ini. Ya. Kemudian pesan dan kesan. Nah, ini kira-kira gambaran isinya nanti. 12 kali pertemuan ini, 1 kali pertemuan kira-kira antara 2 jam sampai 4 jam. Bisa kita lakukan seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau 2 minggu sekali. Nah, ini nanti tergantung keadaan yang kita bisa lakukan. Oke, inilah kira-kira materi yang kita mau pelajari nanti. Kemudian, gimana caranya supaya bisa itu? Karena ini kita adakan secara rutin. Acara ini akan kita adakan secara terus-menerus. Silakan hubungi saja nomor telepon ini. Kirim saja melalui WA, nanti akan diberi penjelasan lebih lanjut. Beginilah kira-kira gambaran yang Om Dirk bisa berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga juga adik-adik remaja, pemuda-pemudi Indonesia menyadari kesempatannya ada, peluangnya ada, momentumnya saat ini tepat, waktunya cukup panjang buat Ananda melakukannya. Ya, jangan sampai Ananda rabun di masa depan. Oke, karena penyesalan kemudian itu tak berguna. Demikian yang Om Dirk bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.